Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar SD Negeri 34 Tual mengucapkan ribuan terima kasih kepada BGP, terutama Pak Kepala, atas kunjungan pada komunitas kami yang hari ini, di mana kami mengadakan kegiatan sabar dan bisa dihadiri oleh Pak Ferry dan Pak Alfi menyaksikan langsung kegiatan kami pada hari ini, dan semoga dapat memotivasi saya dengan teman-teman di SD Negeri 34. Semoga BGP tetap jaya, semangat untuk masa depan Indonesia yang cerah, terutama di Provinsi Maluku. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, ini beliau melaksanakan pendampingan di Kota Tual juga Maluku Utara dari Balai Guru Penggerak, ya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan langsung mereka datang di kita di kegiatan sabar hari ini. Luar biasa nih komunitas kita, ya, langsung dikunjungi oleh Pak Ferry Lekatumpesi. Pak Ferry ini merupakan penjab Pokja IKM dari Balai Guru Penggerak Maluku. Ya Pak Ferry, selamat datang di komunitas kami. Selamat datang Pak. Ya. Barangkali mungkin ada yang langsung Pak Ferry bisa bisa cerita sharing dengan teman-teman kami, ya, yang bisa kami dapat dari Balai Guru Penggerak, ataupun mungkin hal-hal yang mungkin bisa Pak Ferry langsung dengan teman-teman di komunitas kami. Ya, kami berikan waktu. Kebetulan ini kami semua ada dalam komunitas ini di kegiatan sabar. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Sabar. Ya, Bapak Ibu, selamat siang. Iya, jadi teman-teman sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku pada beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan untuk melakukan kegiatan pendampingan komunitas belajar pada 5 kombel yang ada di Kota Tual. Nah, pada pendampingan kemarin kami juga sudah mengikuti pertemuan dengan teman-teman komunitas belajar yang lain yang berlokasi di SMA ya Negeri 1. Kemudian juga pada hari yang berikutnya kami juga ketemu di SMP Negeri 2 Kota Tual. Nah, hari ini kita akan berencana untuk mengunjungi salah satu komunitas belajar di Kota Tual, yaitu komunitas belajar Gaba-Gaba, ya, SD Negeri 2 Kota Tual. Cuma kami berkesempatan untuk ketemu singgah di komunitas belajar Fagnanan Bok-Bok, ya, SD 34 Tual, dan bersyukur sekali kami bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang ternyata pada hari Sabtu ini ada kegiatan yang disebut kegiatan sabar. Ya. Oke, singkatannya apa tuh Pak? Kalau sabar Pak, ini disingkat Sabtu belajar. Oke. Yang kami pelajari adalah terkait dengan IKM. Oh iya, jadi kegiatan sabar ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita kemarin itu kaitannya dengan bagaimana pendampingan komunitas belajar untuk memberikan penguatan kepada para penggerak komunitas belajar yang ada di Kota Tual. Dan ini bukan cuma Kota Tual, tapi ada 11 kabupaten kota yang kita lakukan. Nah, maksudnya itu adalah untuk memberikan penguatan kepada teman-teman penggerak komunitas belajar tentang bagaimana pengelolaan kombel, ya, dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, ya. Tentunya harapan kita bahwa kombel itu tidak sekedar dibentuk, tapi juga harus ada aktivitasnya. Itu yang paling penting, ya, karena artinya kalau misalnya cuma dibentuk lalu tidak ada kolaborasi untuk belajar tentang kurikulum merdeka, karena kita sadar betul bahwa terkait dengan kurikulum merdeka tentunya ini kan hal baru, apalagi proses pembelajaran ini sifatnya dari yang ada yang menyampaikan
ada narasumber fasilitator yang menyampaikan kepada kita para guru, kemudian baru kita mau belajar. Tapi di kurikulum Merdeka ini berubah ya. Kita diajak untuk belajar mandiri. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami dari Balai Guru Penggerak ataupun kepada teman-teman sobat Balai Guru Penggerak, ini kira-kira apa sih sebenarnya mungkin tujuan, kemudian mungkin manfaat yang Ibu rasakan ketika ada dalam kegiatan pertemuan di setiap Sabtu ini, Bu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sebagai Dewan Guru di sini sangat berterima kasih kepada Pak Jales karena yang tadinya kami tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Karena selama ini kan kami buta. Jadi apa yang beliau sampaikan, berikan kepada kami, ya kami pelajari dengan sesungguh-sungguhnya sehingga yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Iya. Ini Ibu termasuk guru senior di sini juga ya? Iya. Oh, untuk guru kelas 5. Oh iya betul. Untuk SD berarti implementasinya kurikulum Merdeka. Ini kan kalau di sini pilihannya kan mandiri apa nih Pak? Kami memberi pada sekolah pelaksana IKM mandiri berubah. Oh iya, mandiri berubah. Oke, siap. Barangkali ada teman-teman guru yang lain yang bisa menyampaikan apa sih yang bisa? Mungkin Ibu Ipa. Apa yang manfaat yang Ibu rasakan ketika pertemuan ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Manfaat yang selama ini saya rasakan khususnya sebenarnya banyak yang saya rasakan ketika mendapatkan banyak materi lewat sabar. Dan saya pribadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan saya Pak Jabar, yang mana sudah membantu dalam hal ini memberikan materi yang sangat banyak yang belum pernah saya temui, yang sekarang saya sudah bisa rasakan dan ada perubahan secara pribadi. Perubahan terutama saya sendiri, saya kemarin itu saya belum tahu itu mengetik itu bagi saya. Ya, saya di sini juga senior, tapi saya kalah jauh sekali untuk IT-nya. Tapi alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, lewat berbagai macam kegiatan ini, alhamdulillah saya banyak sekali saya temui hal-hal yang baru. Itu mungkin dari saya. Ya baik. Iya baik. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada teman guru yang lain yang terkait dengan asesmen, diagnostik atau prinsip pembelajaran yang lain ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang sudah didapatkan. Ini kan kita yang telah tempat. Oh iya. Ya itu. Bahwa memang hal-hal yang tadinya mungkin mereka kaku ya berhadapan dengan TIK, tapi alhamdulillah melalui sabar ini kami pelan-pelan. Jadi saya juga berusaha untuk diferensiasi dengan teman-teman. Kalau memang teman-temannya sudah memahami itu, kita seumpama kita bisa melaksanakan berbagi praktik baik saya itu dengan menyesuaikan pada kemampuan atau kemauan daripada gaya belajar teman-teman. Salah satu contoh seperti Bu Ipa yang awalnya kaku dalam TIK. Ini luar biasa Pak. Ini Ibu berdua Pak. Ini dengan adanya kegiatan sabar mereka beli laptop baru. Oh iya. Ini Ibu Wati dan Bu Ipa. Termotivasi ya. Termotivasi sehingga mereka beli, saya tanya harga laptopnya berapa, katanya 8 juta Pak. Saya bilang 8 juta kecil, ilmunya akan lebih banyak dari itu. Saya bilang semangat, jangan khawatir bahwa kita akan mendapatkan lebih banyak dari nilai itu. Yang penting kita mau, kita berubah, nah ada manfaatnya. Pak, mungkin nanti lanjut dengan Ibu ini. Iya silakan Ibu. Siapa Ibu guru yang bisa menyampaikan sedikit tentang apa yang Pak. Iya. Apa yang Ibu rasakan
dalam pertemuan setiap Sabtu ini, apakah ada perubahan terkait dengan misalnya asesmen yang nanti dilakukan kepada peserta didik, pembelajaran diferensiasi, ataupun mungkin yang terkait dengan tema-tema dalam kaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit kepada kami. Baik, terima kasih. Yang saya alami, Pak, saya selaku guru wali kelas 4 sangat luar biasa sekali. Karena mengapa? Dengan mengajar di kelas 4 itu kan sudah beda dengan kurikulum 13. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka, saya memberikan kepada peserta didik dengan sebebas-bebasnya, dengan seluas-luasnya. Contohnya, setiap kali masuk dalam proses pembelajaran, saya membiasakan dengan mendikte. Kalau dulu di Jawa bilangnya mendikte, atau disebut dengan menulis dan menghitung. Itu setiap hari pembiasaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Jadi di kelas 4 di situ, Pak, masih ada beberapa siswa yang belum bisa baca. Bukan hanya bisa baca, maksudnya mengenal huruf saja masih belum. Jadi itu saya pisahkan. Jadi setiap hari saya memberikan pelatihan terus, panggil dia, belajar baca setiap hari sampai anaknya itu walaupun dia tidak bisa baca, menulis lambat pun, tapi dia senang masuk dalam kelas. Itu saja, Pak. Bagaimana dengan asesmen untuk peserta didiknya gini? Untuk asesmen peserta didik sangat luar biasa juga. Mungkin ada beberapa siswa yang bisa dan ada beberapa siswa juga yang belum. Itu saja, Pak. Iya. Oke. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan tentunya pembelajaran pertama yang kita lihat itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya. Jadi yang kita kedepankan itu adalah kebutuhan daripada peserta didik. Apa yang Ibu rasakan dibandingkan dengan kurikulum yang kemarin, yang kalau kurikulum 2013? Ya, terima kasih. Kalau untuk kurikulum 2013 di tema, di materi. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka, ini kan sudah bidang studi, ada IPAS, matematika dan sebagainya. Jadi saya memberikan kebebasan untuk anak-anak dalam hal praktik. Kayak tadi contohnya itu Katong ambil proyek tadi pagi membuat penghapus dari kain bekas. Jadi nunjukin anak-anak dan kasih lepas biar mereka sendiri yang membuat. Sampai begitu senangnya Ibu Guru, saya sudah bisa, Ibu Guru ini bagaimana, Ibu Guru ini. Sampai Ibu Guru, saya sudah selesai. Ya sudah, kalau sudah selesai taruh. Ibu Guru, saya belum selesai. Kalau belum selesai bawa pulang lalu selesaikan. Itu, Pak. Jadi animo atau anak-anak lebih tertarik lagi ya ketika ada kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran seperti begitu ya, Bu. Iya. Oke. Ini yang saya mau tanya nih tentang komunitas belajar nih. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika komunitas belajar ini sebagai salah satu dukungan yang disediakan untuk implementasi kurikulum Merdeka? Apa yang dirasakan ini? Yang dirasakan pertama-tama memang awalnya Bapak, jujur saja, Katong kayak rasa jenuh, kaku. Kayaknya karena saya ini sebagai ibu rumah tangga, Bu Ani mau pulang saja karena pikir pekerjaan rumah. Terus karena dibiasakan, didorong harus pas banget. Memang ada yang namanya PMM, platform mereka mengajar. Emang Katong tidak bisa lepas yang namanya belajar. Makanya dengan ada komunitas ini, kita bisa saling berbagi dengan teman-teman, terutama kepada ketua komunitas. Awalnya saya contoh, Pak, awalnya saya membuat Canva itu cuma sekilas saja Canva tahu. Tapi dengan adanya komunitas ini saya sudah bisa bikin Canva yang sebagus mungkin, bagaimana mengedit foto, itu saja Pak. Terima kasih. Sudah berbagi. Iya. Kalau yang ini kan ini guru muda nih. Jadi kalau terkait dengan IT tentunya cepat sekali tangkapnya. Kalau teman-teman yang mungkin ibu guru yang sudah senior bagaimana terkait dengan IT nih? Artinya kalau misalnya kita disuruh untuk membuat aksi nyata seperti begitu, lalu kemudian kita diperhadapkan dengan harus menggunakan Canva. Apa menurut pendapat salah satu guru senior barangkali seperti apa? Ini, Bu. Pertanyaan itu ya sesuai dengan dia punya orang yang menjawab. Ya memang saya sama seperti Ibu Ipa, jadi baru belajar. Yang tadinya saya dimarahi terus dari Pak Jales bahwa pegang mouse itu model begini, takut sampai. Yang seperti itu kami pokoknya habis-habisan.
Dan kadang juga saya berpikir, aduh Pak Jales, ini bagaimana nih ajar ketong malah ancam-ancam ketong lagi, tapi itulah ilmu. Alhamdulillah, tapi untuk ke aksi nyata saya masih selalu didampingi oleh Pak Jales. Mungkin mau tarik ke sini, aduh Pak Jales, beta nih kayak memori nih sufol-fol, jadi tolong jo bantu-bantu akan sedikit dulu. Jadi selalu dibantu oleh Ibu Oda, Pak Jales, dan teman-teman yang lain. Tapi yang lebih-lebih itu Pak Jales, karena mungkin Pak Jales itu saya lebih senang, lebih dekat, karena kalau beliau bilang barang itu saya selalu juga bantah-bantah sedikit juga. Apalagi beliau bilang begini, saya ini guru besar, kenapa mesti bantah? Aduh guru besar, tapi saya juga lebih tahu juga, jadi sama-sama. Terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Bapak Ibu guru hebat, tentunya apa yang kita rasakan terkait dengan kegiatan kita dalam komunitas belajar tentunya punya manfaat yang positif bagi kita semua dalam rangka pengembangan kegiatan belajar mengajar yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daripada peserta didik. Dan apa yang Bapak Ibu rasakan tentunya mudah-mudahan bisa diaplikasi ya dalam meningkatkan mutu pembelajaran kita ya, terutama di SD 34 Kota Tual melalui aktivitas kegiatan sabar setiap Sabtu ini. Dan tentunya ini hal yang menarik bagi kita semua yang perlu dicontoh juga oleh teman-teman guru di komunitas belajar yang lain. Ya, demikian Bapak Ibu ya, kita punya bincang-bincang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, sekiranya Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan ridho dan berkatnya kepada kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.